Aksi gebrak meja John Hartman di ruang ganti, babak kedua langsung ngegas habis. 3 gol kilat dalam kurun waktu cuma 7 menit sukses, bikin skuad Timor Leste hancur berkeping-keping. Buat kamu fans sejati Timnas Indonesia yang nggak sudi Garuda diinjak-injak lawan, kamu wajib ada di channel ini. Klik tombol like dan subscribe sekarang juga, biar kamu nggak ketinggalan berita paling panas dan analisis tajam seputar Timnas Indonesia. Kemenangan telak 3-0 kemarin bukan cuma soal amankan 3 poin penting, tapi bukti kejeniusan taktik Coach John Hartman yang bikin kubu Vietnam dongkol setengah mati. Rencana mereka buat lihat Indonesia tersandung sirna seketika di 15 menit terakhir. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di ruang ganti sampai permainan timnas berubah drastis bagai mesin diesel yang mendadak panas? Dan sanggupkah stamina sang Profesor Tom Hei digempur permainan keras Vietnam di laga malam nanti? Yuk, kita bedah tuntas di lensa bola Garuda. Setelah berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Kamboja, Indonesia menatap laga melawan Timor Leste kemarin dengan penuh percaya diri. Terlebih Timor Leste sendiri tidak benar-benar bermain di kandang mereka, sebab harus meminjam stadion di Thailand lantaran tidak memiliki fasilitas yang memadai. Yap, sesuai prediksi, Coach Hartman benar-benar melakukan perubahan besar-besaran di line up. Tercatat ada 6 rotasi pemain. Mulai dari posisi kiper yang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi, lalu 3 bek diisi oleh Jordi Amat, Wahyu Pras, dan Brian Fatari. Untuk posisi bek kiri, tim Gaipens dipercaya tampil sejak awal sekaligus menjadi laga debutnya di timnas senior. Sedangkan di sebelah kanan, Raihan Hanan juga diberikan kesempatan. Sisanya, pemain kunci seperti Tom Hei, Eliano Reinders, Mark Klok, Ivar Jenner, hingga Mitchell Baker tetap dipertahankan. Nah, di babak pertama, jujur saja jalannya permainan cenderung agak membosankan. Walaupun tim Garuda sempat memiliki peluang emas lewat Raihan Hanan yang tinggal menyambar bola di depan gawang, tapi sayangnya sepakan beliau malah membentur tiang. Padahal sebenarnya Indonesia sudah mendapatkan keuntungan besar setelah di menit ke-20, satu bek Timor Leste, Jackson Ramos, diganjar kartu kuning kedua. Meskipun unggul jumlah pemain, Indonesia benar-benar dibuat kesulitan menembus barikade pertahanan Timor Leste, yang mana saat 11 pemain saja, mereka sudah fokus bertahan. Apalagi pas cuma 10 pemain, makin dalam dong blok bertahannya. Yap, babak pertama pun Indonesia harus puas ditahan imbang 0-0. Nah, memasuki babak kedua, diketahui John Hartman yang kabarnya sangat marah dengan penampilan anak asuhnya di babak pertama hingga tidak segan menggebrak meja langsung melakukan perubahan taktik. Seperti Raihan Hanan yang dinilai kurang efektif, ditarik keluar dan digantikan oleh Egy Maulana Fikri di awal babak kedua. Meskipun begitu, tetap saja para pemain timnas masih sedikit kesulitan membongkar ketatnya lini belakang Timor Leste. Dan jujur, gaya bermain para pemain sempat terlihat terlalu stylish, sehingga tidak ada tusukan-tusukan berarti atau minimal percobaan syuting dari luar kotak penalti. Terus ketika sudah berhasil masuk ke area berbahaya, entah passingnya yang ngawur atau decision makingnya yang kurang pas, pada akhirnya membuat situasi berjalan cukup alot. Meskipun begitu, para penggawa timnas tidak menyerah begitu saja. Dan dengan pengalaman yang dimiliki, John Hartman lalu memasukkan Shane Patinama serta Doni Tri Pamungkas. Hasilnya pun sangat oke, permainan timnas jujur jadi jauh lebih variatif dan menggigit. Hingga akhirnya, berawal dari umpan terobosan cerdik Tom Hei, Doni Tri sukses melepaskan cutback yang kemudian diselesaikan dengan sangat dingin oleh Shane Patinama di menit ke-74. Skor 1-0 untuk Indonesia dan itu benar-benar membuat kita bernapas lega. Sebelum kita lanjut ke babak magicnya sang profesor, buat kamu yang yakin
Timnas Indonesia bakal angkat piala di AFF edisi kali ini? Pencet dulu tombol like-nya sekarang sebagai bentuk dukungan penuh kita buat perjuangan anak asuh John Hartman. Oke, kita lanjut. Lebih lanjut, sesuai dugaan, ketika deadlock sudah pecah, maka permainan timnas pun jadi jauh lebih cair. Dan Tom Hea lagi-lagi membuktikan kenapa Indonesia sangat beruntung memiliki pemain berkelas sepertinya. Yap, setelah memberikan umpan kunci di gol pertama, di menit ke-70, 8 sang profesor sanggup mencetak gol indah lewat eksekusi tendangan bebas. Sebuah keahlian yang memang sudah sering beliau pertontonkan sepanjang kariernya, terutama saat berkiprah di Eredivisie. Widih, makin enjoy dong. Hingga akhirnya di menit ke-81, Ragnar Oratmangoen yang masuk di pertengahan babak kedua berhasil mengirimkan umpan silang akurat ke Mitchell Baker untuk menyempurnakan keunggulan menjadi 3-0. Yap, 3 gol dalam waktu 7 menit. Hasil pergantian serta kejelian yang dilakukan benar-benar tidak bisa kita anggap sebagai kebetulan belaka dari seorang John Hartman kan gitu. Sementara itu, kemenangan kemarin untuk sementara waktu sukses membuat Timnas Indonesia bertengger manis di puncak klasemen dengan raihan 6 poin disertai selisih gol plus 7. Tentu posisi ini masih bisa bergeser tergantung hasil pertandingan Singapura dan Vietnam. Akan tetapi, paling tidak ini sudah menjadi modal yang sangat berharga untuk meladeni Nguyen Mania hari ini di Stadion Pakansari. Dan yang jelas, hasil kemarin juga sukses bikin kubu Vietnam dongkol, karena mereka sempat berpikir Indonesia bakal meraih hasil imbang, lantaran sampai menit ke-60-an, para penggawa Garuda terlihat sempat kehilangan arah. Tapi layaknya mesin diesel yang telat panas, terutama setelah gol pertama tercipta, langsung deh Mak Belendeng menang 3-0 untuk Indonesia. Dan khusus untuk Mitchell Baker, pemain satu ini memang tipikal pure striker banget. Gimana tidak, dia ini nyaris tidak terlihat sepanjang laga karena ditempel sangat ketat oleh bek lawan. Tapi begitu mendapat satu momen matang saja, langsung terjadi gol. Sekaligus menjadi gol keempatnya di turnamen ini dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Mana selebrasinya pakai gaya Erling Haaland pula, ya makin ramai dong publik menjulukinya sebagai Erling Baker. Yap, meskipun mengamankan kemenangan, John Hartman diketahui masih merasa belum puas. Terutama terkait penampilan para pemain di babak pertama, serta beberapa kali tim kita kecolongan lewat skema counter-attack. Yang mana kalau hal itu terjadi saat melawan Vietnam malam nanti, atau Singapura, hasilnya mungkin bisa berbeda. Itulah kenapa setiap kali ditanya soal peluang menjuarai panggung ini, Coach John selalu konsisten menjawab step by step. Dan memang benar, setiap pertandingan pasti punya tingkat kesulitannya sendiri, walaupun berhadapan dengan tim yang di atas kertas dianggap terlemah di grup sekalipun. Pokoknya harapan kita, semoga di laga krusial versus Vietnam hari ini, para pemain bisa tampil lebih tenang, lebih efektif, dan pastinya jauh lebih bugar. Beruntungnya, tidak ada pemain yang mengalami cedera di laga versus Timor Leste kemarin. Nah, kredit besar tentunya wajib kita berikan kepada Tom Hea, karena kembali lagi, beliau sanggup bermain penuh 90 menit dari awal sampai akhir. Dan kabarnya, sang profesor juga sangat siap untuk diturunkan melawan Vietnam hari ini. Padahal, kalau dihitung-hitung, waktu recovery maksimalnya cuma sekitar sehari setengah saja sejak laga terakhir. Karena bermain lawan Timor Leste tanggal 31 lalu harus terbang kembali ke tanah air. Dan hari ini sudah harus merumput lagi melawan Vietnam yang dijamin tensi serta intensitasnya bakal sangat tinggi dari menit awal. Disinilah letak sisi menarik dari turnamen kawasan ini. Selain dituntut secara teknis,
para pemain juga diuji kesiapan fisik maupun mentalnya. Mirip-mirip agenda padat Boxing Day di Liga Inggris. Tapi mudah-mudahan kondisi seluruh pemain tetap prima. Dan sebagai pelatih berpengalaman, John Herdman tentu tahu betul racikan apa yang harus diterapkan di laga nanti. Begitu juga dengan tim medis dan fisio timnas, khususnya untuk menjaga kondisi Tom Hay, yang jujur saja merupakan roh permainan Garuda di lini tengah. Karena sampai saat ini, belum ada pemain yang memiliki karakter dan visi bertanding murni sebagai deep lying playmaker seperti beliau. Yap, terlepas dari apapun hasil ini, pokoknya kita harus tetap fokus dan jangan cepat jumawa. Jujur saja, tim kita masih memiliki banyak kekurangan, sehingga evaluasi wajib terus dilakukan agar performa skuad ini semakin matang dari hari ke hari, hingga bisa melangkah ke partai final dan mencetak sejarah baru menjadi juara untuk pertama kalinya. Ingat Sobat Garuda, duel lawan Vietnam hari ini di Pakansari dipastikan bakal 2 kali lipat lebih panas dan penuh provokasi. Pemain seperti Tom Hay maupun Mitchell Baker pasti 99% bakal mendapatkan pengawalan super ekstra dari lini belakang lawan. Pokoknya, para pemain kita harus ekstra hati-hati, terutama pemain lokal agar tidak mudah terpancing emosi. Semoga dengan hadirnya pengalaman para pemain diaspora, situasi di lapangan bisa sepenuhnya berpihak kepada merah putih. Kalau kamu nggak mau ketinggalan update paling cepat dan analisis pasca pertandingan lawan Vietnam nanti malam, langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang juga, bantu channel Lensa Bola Garuda terus berkembang demi mengawal perjuangan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Coba tulis prediksi skor kamu untuk laga panas Indonesia versus Vietnam hari ini di kolom komentar bawah. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, kita Garuda!